Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai materi kajian penelitian etnobotani. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Megah Fitriana dengan NIM 190384205026. Yang kedua saya sendiri yaitu Putri Azura dengan NIM 190384205026. Dan yang ketiga itu ada Yolanda Adesa Putri dengan NIM 222419030011. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi penelitian etnobotani. Nah, penelitian etnobotani ini adalah penelitian ilmiah murni yang menggunakan pengalaman pengetahuan tradisional dalam memajukan dan improvisasi kualitas hidup. Tidak hanya bagi manusia, tetapi juga kualitas lingkungan, karena nilai-nilainya yang berguna yang memiliki dan digunakan sebagai antropologis. Nah, antropologis ini merupakan konservasi tumbuhan yang harus dilakukan sebagai konsekuensi. Nah, studinya tersebut bermanfaat ganda karena selain bermanfaat bagi manusia dan lingkungan dan perlindungan pengetahuan, dia juga dapat memberikan perlindungan kepada jenis-jenis tumbuhan yang akan digunakan. Etnobotani ini berfokus mempelajari hubungan antara suatu etnik atau kelompok masyarakat dan sumber daya alam, tumbuhan, serta lingkungannya. Berdasarkan definisi etnobotani ini, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan tumbuhan. Tentunya terdapat beberapa metode yang menghubungkan kedua hal tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang meluas. Nah, adapun menurut Santiami dan Sulistiawati, pada tahun 2008 terdapat dua metode yang digunakan dalam penelitian etnobotani. Yang pertama itu ada observasi parsipatif. Observasi parsipatif ini merupakan metode yang melibatkan masyarakat sebagai pemandu dan informan kunci dalam pengambilan data di lapangannya menggunakan petak-petak permanen yang biasa digunakan dalam penelitian ekologi. Yang kedua itu ada survei eksploratif. Nah, dari pengertian survei yaitu tindakan yang mengukur atau memperkirakan. Namun, dalam penelitian survei lebih berarti sebagai suatu cara melakukan pengamatan di mana indikator mengenai variabel adalah jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan kepada responden, baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya yaitu ada kajian etnobotani. Etnobotani ini dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mendokumentasikan pengetahuan masyarakat tradisional, masyarakat awam yang telah menggunakan berbagai macam jasa tumbuhan untuk menunjang kehidupannya. Etnobotani ini telah menggabungkan pengetahuan lokal masyarakat dengan alam yang memajukan taraf hidup masyarakat dalam kemandirian. Misalnya, kemandirian dalam bidang pangan. Masyarakat pedesaan telah memanfaatkan tanaman sebagai sumber makanan. Dalam kehidupan kesehatan juga dibuktikan dengan adanya pemanfaatan tanaman sebagai obat tradisional. Nah, di mana selain bidang itu ada dalam bidang pendidikan nih. Dalam bidang pendidikan ini, etnobotani dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, yaitu dengan dibuatnya herbarium tanaman obat, di mana herbarium ini adalah kumpulan dari spesimen-spesimen tanaman yang sudah kering dan telah disimpan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada beberapa kajian etnobotani di Indonesia. Yang pertama itu ada tumbuhan obat. Nah, manusia ini telah lama mengenal fungsi tumbuhan sebagai bahan dasar obat-obatan dalam upaya menangani masalah kesehatan. Nah, dari penemuan-penemuannya ini bukan berdasar perilaku yang rasional, tetapi karena perasaan instinktif dan secara turun-temurun pengetahuan itu dipertahankan dengan penuturan-penuturan secara lisan. Nah, jadi di Indonesia ini pemanfaatan tanaman menjadi obat tradisional telah mengalami peningkatan yang sangat pesat.
khususnya pada bagian tanaman yang digunakan obat yang disebut sebagai Simplicia. Selanjutnya adalah kajian penelitian etnobotani di mana pemanfaatan tumbuhan dalam bidang pangan. Jadi salah satu spesies tanaman yang banyak dimanfaatkan yaitu adalah tanaman pangan. Spesies tanaman pangan menurut penelitian etnobotani ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti untuk sayuran, kemudian tanaman pangan buah-buahan, makanan pokok, makanan tambahan, minuman, dan juga berbagai spesies untuk bumbu makanan. Nah, salah satu kajian yang kami dapatkan ini adalah salah satu famili tumbuhan yaitu Pandanaceae. Ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan pangan, bahan penyedap masakan, bahan kerajinan, dan juga teknologi lokal. Sebagai contohnya adalah buah pandan tuke yang merupakan bahan makanan penting selama musim buah bagi masyarakat yang tinggal di dataran tinggi Papua. Nah, kernel dari buah ini dapat dimakan mentah-mentah atau dimasak dengan pembakaran dalam nyala api, pembakaran dalam abu panas, atau dikukus dalam bakar batu. Kadang-kadang buah pandan ini juga direndam dalam lumpur atau air untuk penyimpanan sementara. Kemudian pada studi yang dilakukan oleh Purwanto dan juga Munawaroh, ini kami mendapatkan ada jenis pandan, 8 jenis pandan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan pangan. Kemudian khusus dari jenis Sararanga sinuosa, ini dapat menjadi manisan buah saranga, bahan minuman, dan lain-lain. Dari jenis Pandanus tectorius, ini dapat digunakan sebagai bahan pangan tambahan dan juga daunnya dapat menjadi bahan baku kerajinan. Selanjutnya ada lagi kegunaan pandan ini selain untuk bahan pangan juga bisa untuk obat-obatan, kemudian untuk pewarna, kayu bahan bangunan, kayu bakar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kajian etnobotani dalam pakan ternak. Jadi sebagaimana namanya, tumbuhan pakan ternak ini adalah segala sesuatu yang tumbuh, hidup, berbatang, berakar, berdaun, dan dapat dimanfaatkan untuk konsumsi oleh hewan. Nah, pakan ternak dari kambing yang kami dapatkan ini berbagai jenis dedaunan atau ramban dan rumput yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah spesies lamtoro, kemudian atau lamtoro ini nama ilmiahnya adalah Leucaena glauca, daun kacangan, kemudian daun randu, daun nangka, dan juga berbagai macam jenis rumput-rumputan. Selanjutnya studi etnobotani kajiannya bisa meliputi tanaman hias. Tanaman hias ini adalah segala jenis tanaman yang memiliki nilai hias, apakah dari bunganya, dari batangnya, tajuknya, cabangnya, daun, akar, ataupun aromanya yang menimbulkan kesan indah atau estetik bagi yang memandangnya. Salah satu contoh penggunaan tanaman dalam tanaman hias ini adalah tanaman aglonema atau pohon dolar dan sebagainya. Lalu ada tumbuhan penghasil zat warna. Tumbuhan pewarna ini digunakan untuk pewarna pakaian, untuk riasan wajah, ataupun masakan untuk menambah daya tarik masakan tersebut. Nah, tumbuhan yang digunakan untuk pewarna diantaranya adalah Curcuma domestica atau kunyit untuk warna kuning. Kemudian jika warna hijau bisa menggunakan daun suji atau Pleomele angustifolia. Atau untuk warna coklat bisa menggunakan siwalan Borassus sundaicus. Selanjutnya adalah pemanfaatan tumbuhan aromatik. Nah, tumbuhan aromatik ini disebut juga dengan tumbuhan penghasil minyak atsiri. Nah, tumbuhan penghasil minyak atsiri ini memiliki ciri yang bau dan memiliki aroma yang fungsinya ini diminati sebagai pengharum. Apakah sebagai parfum, kosmetik, pengharum ruangan, pengharum sabun, pasta gigi, atau pemberi rasa pada makanan ataupun produk rumah tangga lainnya. Nah, minyak atsiri ini dapat diperoleh dengan cara mengekstraksi atau menyuling bagian-bagian tertentu tumbuhan yang memiliki komponen minyak atsiri ini. Nah, tumbuhan penghasil minyak atsiri ini berasal dari famili Poaceae, misalnya akar wangi, kemudian dari famili Lauraceae, misalnya kulit kayu manis, atau dari famili Zingiberaceae, yaitu jahe. Kalau dari famili Peperaceae ada sirih, jika dari famili Santelaceae ini ada cendana, kemudian dari famili Annonaceae misalnya adalah Cananga odorata dan sebagainya.
Selanjutnya adalah tumbuhan penghasil pestisida alami dan juga bahan racun. Pestisida nabati ini sebagaimana yang kita tahu adalah bahan aktif tunggal dan juga majemuk yang berasal dari tumbuhan yang digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan. Nah, pestisida nabati ini dapat berfungsi sebagai penolak, penarik, atau anti fertilitas pemandul dari insekta yang menjadi hama bagi tumbuhan itu sendiri. Secara umum, pestisida nabati ini diartikan sebagai suatu pestisida yang bahan dasarnya itu berasal dari tumbuhan yang relatif mudah dibuat dengan pengetahuan yang terbatas. Jadi siapapun mungkin saja bisa menghasilkan bioinsektisida tersebut. Nah, tumbuhan yang biasa digunakan untuk bahan racun ini salah satunya adalah kluwek atau pucung. Nama latinnya adalah Pangium edule. Nah, selain menghasilkan buah yang bisa dimanfaatkan untuk pelengkap masakan, ternyata tanaman kluwek ini daunnya sering dimanfaatkan untuk bahan racun ikan karena mengandung asam sianida yang cukup tinggi. Tanaman beracun lainnya adalah gadung atau Dioscora hispida, yaitu pucuk atau ujung tanamannya ini yang menghasilkan getah beracun. Lalu yang terakhir adalah tumbuhan untuk keperluan adat. Nah, pengetahuan tentang tumbuhan yang dimiliki oleh masyarakat ada yang bersifat magic, ada yang bersifat spiritual. Demikian pula mengenai pemanfaatannya yang beragam. Baik, selanjutnya adalah studi etnobotani, kajian etnobotani di mana tumbuhan digunakan untuk keperluan adat. Nah, pengetahuan tentang tumbuhan yang dimiliki oleh masyarakat ini ternyata ada yang bersifat magic dan spiritual. Demikian pula terkait pemanfaatannya yang beragam. Pemanfaatan tumbuhan ini dapat dimanfaatkan juga dalam upacara-upacara adat yang berbeda-beda, tergantung pada pengetahuan masyarakat dan tradisi dari etnis yang bersangkutan. Ciri-ciri tanaman yang dipakai dalam upacara terpilih diantaranya yang pertama, sifat dari tumbuhan tertentu khususnya bunga ini dihubungkan dengan sifat yang feminim dan seringkali diberikan dalam upacara pemberian nama kepada anak. Dari pemberian nama tersebut misalnya ada dahlia, mawar, lili, dan juga melati. Kemudian yang kedua, sifat tumbuhan dan nama tanaman ini diasosiasikan dengan kata yang mengandung nilai baik seperti yang terdapat dalam upacara perkawinan di Jawa. Contohnya adalah janur. Nah, janur ini sebagai lambang keagungan, seorang yang akan menempuh hidup baru akan memiliki nilai yang agung. Kemudian dalam berbagai upacara, bentuk keindahan dilambangkan dengan warna-warni dari tumbuhan yang digunakan, seperti warna merah yang berarti berani, kemudian putih yang berarti suci, dan juga kuning yang melambangkan keagungan. Lalu tumbuhan yang dipakai karena sifat keagungannya ini karena sifat kegunaannya ini mengandung zat yang berkaitan dengan kesehatan atau penolak malapetaka. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah tanaman yang dipergunakan sebagai pengharum dan bumbu-bumbuan untuk pengawetan. Ini terjadi pada saudara-saudara kita yang berada di Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Toraja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mega akan melanjutkan kembali kajian mengenai etnobotani di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ialah tumbuhan etnobotani penghasil kerajinan. Nah, tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat tali, anyaman, maupun berbagai kerajinan. Nah, biasanya spesies yang digunakan adalah bambu, rotan, maupun kayu. Adapun barang-barang yang dibuat dari spesies itu ialah berupa peralatan dapur dan juga alat-alat pertanian sederhana. Selanjutnya ialah mengenai tumbuhan etnobotani penghasil bahan bangunan. Nah, biasanya tumbuhan ini merupakan tumbuhan berkayu atau tumbuhan yang dapat menghasilkan kayu. Nah, contohnya itu ialah seperti kayu jati. Nah, kayu jati ini diketahui dapat digunakan sebagai tiang, kuda-kuda, rangka atap, maupun papan serta dinding dari sebuah rumah. Kemudian ada juga jenis tumbuhan lain yang kayunya dapat dimanfaatkan seperti kayu nangka atau Artocarpus heterophyllus, kemudian ada jamblang, johar, mimbat, kemudian ada mahoni atau Swietenia mahagoni, lalu ada sengon
Sonekeling dan juga meh. Baik, selanjutnya ialah mengenai topik kajian penelitian etnobotani yang penyaji ambil dari beberapa sumber artikel dari jurnal tertentu. Nah, yang pertama adalah etnobotani kognitif. Nah, etnobotani kognitif ini merupakan salah satu topik penelitian di bidang etnobotani yang sering dilakukan di Indonesia. Nah, kajiannya yaitu berupa mengenai pengetahuan tentang manfaat dari tumbuh-tumbuhan terhadap masyarakat dan juga distribusi penyebarannya. Lalu untuk etnobotani simbolik merupakan topik penelitian yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara tumbuhan dan juga keragaman upacara adat maupun ritual di Indonesia. Nah, berdasarkan artikel, penyaji mendapatkan fakta bahwa di Pulau Sumatera itu khususnya di Kabupaten Kerinci terdapat 37 jenis tumbuhan yang digunakan dalam upacara ritual adat Kendurisko. Sedangkan di Pulau Jawa, hasil penelitian etnobotani mengungkapkan bahwa masyarakat di Sukoharjo itu hanya menggunakan 14 jenis tumbuhan pada ritual adat kelahiran seorang bayi. Baik, kita lanjut. Nah, kajian topik selanjutnya yaitu mengenai bahan pangan, rempah-rempah, obat, dan kosmetik. Nah, seperti halnya etnobotani simbolik, penelitian tentang jenis-jenis tumbuhan yang berguna sebagai bahan pangan, rempah-rempahan, obat, dan kosmetik alami juga telah dilakukan di Indonesia. Nah, berdasarkan artikel, yaitu studi etnobotani di Kabupaten Landa menunjukkan bahwa masyarakat suku Dayak Kanayatan menggunakan 16 jenis tumbuhan sebagai bahan kosmetik alami. Kemudian, untuk penelitian etnobotani di Kabupaten Bima, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa salah satu suku di Kabupaten Bima, yaitu suku Sambori ini, menggunakan 18 jenis tumbuhan sebagai bahan pangan. Lanjut, penelitian pada masyarakat Batak Angkola menunjukkan hasilnya bahwa masyarakat Batak Angkola ini menggunakan sekitar 29 jenis tumbuhan sebagai bahan rempah dalam masakan tradisionalnya. Lalu untuk botani ekonomi berkaitan tentang penelitian terhadap kegunaan suatu jenis atau suku tumbuhan tertentu. Contohnya misalnya pada kajian etnobotani Pandan Samak di Banten, kemudian ada botani ekonomi suku Zingi Berase di Kota Madia Banjarbaru, etnobotani Siripinang di Kabupaten Manggarai, dan etnobotani tanaman padi di Pangandaran. Nah, untuk sumber-sumber artikelnya, penyaji telah menyertakan di daftar pustaka yang mana teman-teman sekalian bisa melihat dan mencarinya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kajiannya berupa apa saja. Selanjutnya yaitu untuk etnoekologi dan etnobotani pekarangan. Nah, topik penelitian ini juga pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian etnoekologi yang pernah dilakukan ini salah satunya ialah di Irian Jaya, yang mengungkapkan bahwa sistem pengetahuan dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat Dani Baliem. Kemudian ada etnobotani pekarangan di Desa Rajek Wesi, di mana hasil penelitiannya itu dapat diketahui bahwa
pekarangan pekarangan di sekitar rumah ini memiliki potensi sebagai tempat untuk konservasi tumbuh-tumbuhan, bahan rempah-rempah, dan juga obat-obat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Maga sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan serta kesalahan yang telah kelompok penyaji lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.